Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal Kedereka kami berjudul Diversifikasi Produk Kayu Jati Hasil Penjarangan untuk Peningkatan Nilai Produk dan Kelestarian Pengusahaan Hutan. Tema dari proposal kami adalah pengembangan produk inovasi bersama DUDI atau Mitra Inovasi dengan skema ekonomi hijau. Pengusul yang pertama adalah saya, Widiatno. Yang kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Rachel Widiorini. Dan yang ketiga adalah Greta Kusuma Dewi, SHUT MSc. Mitra perusahaan kami adalah Perum Perhutani yang merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di dalam pengusahaan hutan jati di Jawa. Perumusan masalah dan urgensi Reka Cipta atau inovasi. Rumusan masalah yang pertama bahwa mitra kami Perum Perhutani telah melakukan pembangunan perhutanan klon jati unggul yang menghasilkan pertumbuhan kayu jati yang cepat dan penambahan diameternya adalah 400% lebih besar dibandingkan dengan jati yang belum termuliakan. Yang kedua, pembangunan perhutanan klon jati akan menghasilkan kayu pertukangan sehingga memerlukan diameter yang besar. Dan luas pertanaman klon jati di Jawa tersebut sudah lebih dari 100.000 hektar. Akan tetapi, salah satu kegiatan untuk bisa menghasilkan jati dengan diameter besar adalah dengan penjarangan atau menyisakan 150-200 pohon per hektar. Kegiatan penjarangan tersebut berpotensi menghasilkan kayu sebesar 150 meter kubik per hektar pada rentang umur 5-15 tahun pada pertanaman tersebut. Akan tetapi, kayu hasil penjarangan pada umumnya diameter kecil dan mempunyai nilai ekonomi yang kecil serta mempunyai daya serap pasar yang kecil. Karena beberapa informasi daya serap hanya 100.000 meter kubik sedangkan potensinya lebih dari 300 bahkan 500 meter kubik per tahunnya. Sehingga perlu mengolah kayu penjarangan menjadi produk bernilai tinggi yaitu cross laminated timber atau CLT dan glue laminated timber. Nah, urgensi dari penelitian dari kegiatan ini yang pertama adalah akan meningkatkan kebutuhan kayu solid jati yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama kayu berdiameter yang besar. Yang kedua, produksi kayu global jati menurun karena berkurangnya pasokan kayu dari hutan alam jati di Myanmar. Kemudian produksi kayu jati berdiameter besar dapat dilakukan dengan penjarangan secara frekuentif, sehingga inovasi pengolahan hasil kayu penjarangan menjadi kayu solid dan mempunyai harga jual tinggi, harapannya mampu memenuhi kekurangan pasokan kayu solid jati yang berdiameter besar, sehingga pada akhirnya mampu mendorong kepada peningkatan nilai ekonomi bagi suatu perusahaan. Profil inovasi yang diusulkan dari tim kami, yang pertama bahwa inovasi yang diusulkan adalah diversifikasi produk jati hasil penjarangan berdasarkan tata waktu penjarangan dan pengembangan sistem pengolahan penjarangan jati. Yang kedua adalah pengembangan cross laminated timber atau CLT sebagai salah satu produk unggulannya. Kenapa? Karena produk kayu CLT ini akan mampu mengakomodasi kondisi diameter kayu berdiameter kecil dengan sifat kayu yang kurang kuat sehingga menjadi produk yang bernilai tinggi dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua, belum ada industri kayu di Indonesia yang fokus pada pengembangan CLT, sedangkan permintaan dan konsumsi kayu di luar negeri terutama kayu CLT itu sangat tinggi. Yang ketiga adalah pengembangan produk low emission pada bidang konstruksi atau pekerjaan umum. Untuk itu, roadmap yang sudah kami lakukan bahwa penelitian tentang penjarangan sudah kami lakukan pada beberapa tahun sebelumnya. Kemudian sekarang kita akan mencoba bagaimana memanfaatkan kayu jati hasil penjarangan tersebut agar bisa diolah menjadi CLT dan memenuhi kebutuhan pasar. Dan pada tahun pertama kita akan mengembangkan produk berupa CLT tersebut, kemudian pengembangan balok laminated silang atau cross laminated timber untuk aplikasi dinding, atap, dan beberapa furniture lainnya. Kemudian yang pada tahun kedua kita akan mengembangkan balok laminasi glue laminated timber untuk aplikasi tiang, kuda-kuda, kolom, dan lainnya pada konstruksi. Sehingga harapannya pada selama 2 tahun ke depan kita akan mampu menghasilkan suatu produk inovasi dengan juga produk turunannya sehingga bisa memberikan contoh bagaimana CL itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
dan kegunaannya di dalam memenuhi kekurangan pasokan kayu berdiameter besar. Track record pengusul dan mitra. Kami dengan mitra Perum Tani mempunyai hubungan kerjasama yang sudah cukup lama, sejak khususnya untuk jati, sejak tahun 1997 mengeksplorasi jati untuk pembangunan pemulihan pohon jati, dan sekarang sudah menghasilkan jati-jati yang berdiameter besar pertumbuhannya. Kemudian kegiatan penjarangan, kajian penjarangan juga sudah dilakukan, dan hasilnya mampu menghasilkan tegakan tinggal, istilah kami, yang pertumbuhannya cepat. Tetapi pada tahun ini kita akan mengembangkan CLT dari hasil penjarangan yang berdiameter kecil tersebut, yang nantinya akan digunakan sebagai produk dari glue laminated timber, glulam, kemudian cross laminated timber, kemudian juga bisa digunakan untuk kayu lapis dan beberapa papan partikel. Ini adalah beberapa yang ingin kita capai dari kolaborasi ini. Manfaat dan dampak yang bisa diperoleh dari kegiatan ini, yang pertama bahwa pengembangan CLT tersebut, satu, mampu mengembangkan ekonomi hijau berkelanjutan berbasis hutan. Yang kedua, meningkatkan ketercapaian SDGs terkait dengan mitigasi perubahan iklim karena kita membangun tanaman hutan jati. Yang ketiga, meminimalkan emisi karbon, meningkatkan harga kayu hasil penjarangan, mendorong perkembangan industri kehutanan, meningkatkan serapan tenaga kerja, meningkatkan jumlah kerjasama dengan mitra dan jumlah dosen beraktivitas di mitra, mendorong pengembangan MBKM, dan serta meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal nasional dan internasional yang bereputasi. Sehingga dampaknya secara global, maka dari kegiatan ini mampu berkontribusi terhadap pencapaian National Determined Contribution Indonesia yang menargetkan menurunkan emisi sebesar 29% pada tahun 2030, mendorong peningkatan pengembangan industri kehutanan, pengembangan kurikulum berbasis outcome based education, meningkatkan ketercapaian indikator kinerja universitas, dan menjaga kelestarian lingkungan dan hutan. Ini yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.